Halo rekan mahasiswa semua, terima kasih ya sudah bergabung di perkuliahan full online. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan ya terkait desain grafis arsitektur ya, merupakan pertemuan satu di mana nanti ke depan adalah saya, Ibu Santi Widyasuti akan bersama-sama dengan Anda selama satu semester ini untuk berbagi ilmu ya terkait perancangan arsitektur. Namun dalam hal ini yang lebih spesifiknya lagi yang akan kita bahas ya, kita share bersama, yaitu terkait arsitektur pada rumah tinggal ya, di hunian kita, di kesehariannya. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan ya, selalu diberkati Tuhan Maha Kuasa. Nah, sebagai mengawali pertemuan pertama, kita lebih fokus dulu ke pengantar ya. Apa sih arsitektur itu ya? Untuk materi nanti silakan Anda download ya, karena nanti materi perkuliahan akan digunakan sebagai referensi dalam mengerjakan soal-soal ujian tes ya, baik UTS maupun UAS ya. Jadi di download aja, di koleksi begitu, nanti sampai dengan harinya materi itu akan digunakan sebagai referensi jawaban atas soal-soal yang nantinya saya berikan. Nah, desain grafis arsitektur itu merupakan penggunaan elemen-elemen visual seperti gambar, diagram, ada grafik, dan ilustrasi untuk menyampaikan ide maupun konsep dalam bidang arsitektur. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak ya. Anda bisa menggunakan AutoCAD ataupun SketchUp ataupun Adobe Illustrator untuk membuat representasi visual dari gagasan arsitektur, baik untuk proyek-proyek bangunan fisik maupun konsep desain. Dalam desain grafis arsitektur membantu arsitek dan desainer untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka ke klien, pemangku kepentingan, dan tim konstruksi dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Namun seiring dengan perkembangan zaman ya, dengan adanya artificial intelligence, sebenarnya banyak banget ya software atau cara instan untuk Anda bisa mendesain ya dengan instan, dengan bagus ya, bahkan yang bukannya expert pun itu bisa ya, tidak kalah bagusnya dengan AutoCAD, SketchUp maupun Adobe Illustrator. Itu kembali lagi ke pilihan ya, Anda mau menggunakan apakah software ataupun memanfaatkan teknologi AI untuk mengerjakan desain ya. Nah, terkait dengan desain grafis arsitektur rumah tinggal melibatkan penggunaan elemen visual untuk menggambarkan rencana, tata letak, dan detail dari rumah tinggal. Meliputi ya, di grafis arsitektur rumah tinggal itu ada denah, ada fasad atau tampak bangunan, kemudian ada potongan lintang, kemudian ada render atau rendering ya, rencana tata letak interior, masuk interior juga ini, dan terakhir itu diagram konstruksi. Nah, terkait dengan denah itu merupakan gambaran atas bangunan ya, yang menunjukkan tata letak ruang-ruang utama seperti kamar tidur, dan ruang tamu, dapur maupun lavatory ya, atau kamar mandi, dan memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana ruang-ruang tersebut saling berhubungan dan berkomunikasi. Nah, di dalam grafis arsitektur sendiri nanti kita akan membuat ya tampak bangunan ya, karena penampilan bangunan itu merupakan ilustrasi dari bagian depan rumah. Nah, dari situ kita bisa menampilkan detail-detail eksterior seperti ada jendela, ada pintu, atap, maupun elemen dekoratif lainnya. Karena fasad itu ya secara langsung dia akan memberikan gambaran tentang penampilan secara keseluruhan rumah dari luar. Dari situ kelihatan kayak arsitekturnya, apakah dia mau minimalis ataukah mediterania ataukah klasik seperti itu. Ya, itu tampaknya langsung dari luar kelihatan. Itu fasad ya, kalau istilah itu di istilah arsitektur itu fasade atau fasad atau tampilan bangunan. Nah, kemudian untuk melihat konstruksinya, untuk melihat detail-detail interiornya seperti langit-langit, dinding, lantai,
irisan tangga. Ya, kita bisa melihat dari dalam gambar potongan melintang ya. Potongannya itu dikerjakan sesuai dengan kebutuhan ya, apakah ada melintang secara horizontal, vertikal, bahkan diagonal, kemudian detail-detail arsitektural lain yang mungkin perlu kedetailan ya. Contoh kata seperti butuh sesuatu solusi desain yang spesifik ya, katakan ruang pertemuan, berarti dia butuh ruang akustikal yang bagus kan, kemudian mungkin ruang perpustakaan, kemudian ruang keluarga, karena dia menginginkan adanya interior yang menunjang akustik untuk audio videonya itu untuk nonton film misalkan. Jadi butuh ruang khusus, jadi perlu nanti ditampilkan secara detail di gambar potongan. Kemudian render dari gambar realistis terhadap suatu eksterior ataupun interior rumah menggunakan perangkat lunak desain 3D ya, karena dia bisa memberikan visualisasi yang lebih hidup tentang bagaimana rumah akan terlihat secara keseluruhan setelah selesai dibangun. Kemudian setelah selesai semua ya, terkait dengan tata letak interior itu kemudian kita rencanakan dari furniture, perabot, elemen interior lainnya dalam ruang ya, karena ini akan membantu merencanakan penggunaan ruang yang efisien serta estetika interiornya. Nah, kemudian terkait dengan konstruksi ya, dalam ranah grafis arsitektur, maka itu akan menunjukkan detail-detail konstruksi seperti bagaimana struktur dinding itu dipergunakan, diaplikasikan, kemudian lantai, atap, pakai atap apakah baja ringan ataukah atap genteng tanah liat, apakah atapnya nanti pakai bahan-bahan yang alami natural, dalam arti dia pakai kayu gitu ya. Dan ini sangat membantu dalam pemahaman teknis bagi tim konstruksi. Jadi ada gambarnya. Jadi tersendiri-sendiri ya. Denah, tampak potongan, kemudian detail rencana kerja, detail pemipaan ya, listrik, instalasi. Kemudian ada lagi khusus gambar konstruksi ya. Nah, seperti itu. Banyak sebenarnya yang bisa dikerjakan di dalam desain grafis arsitektur itu sendiri. Nah, desain grafis arsitektur rumah tinggal itu akan membantu klien serta tim konstruksi dalam memvisualisasikan dan memahami rencana arsitektur dan lebih baik ya sebelum proses pembangunan itu dimulai. Jadi direncanakan dulu, dikonsultasikan baru direalisasikan. Nah, terkait dengan definisi denah maupun pemahaman hubungan antar ruang ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa denah itu adalah awal dari titik tolak perencanaan ya. Jadi denah rumah itu representasi visual dari tata letak ruang-ruang di dalam sebuah rumah. Nah, ini adalah gambaran dari atas yang menampilkan distribusi dan hubungan antar ruang-ruang utama seperti di denah itu ya, ada kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, ruang keluarga, kemudian ada ruang makan ya. Nah, denah rumah itu memberikan pandangan yang jelas bagaimana ruang-ruang tersebut saling berhubungan dan berkomunikasi dalam suatu struktur. Nah, pemahaman terkait hubungan antar ruang dalam denah ya, denah rumah itu melibatkan beberapa aspek. Ya, salah satunya saya sebutkan ya, koneksi fungsional, yaitu melibatkan pemikiran tentang bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda dalam rumah tersebut bisa tersambung atau terhubung satu sama lain. Misalkan nih ruang bagian dapur ya, mungkin bisa langsung berhubungan dengan ruang makan untuk memudahkan penyajian makanan. Kemudian terkait dengan hubungan antar ruang ya, di situ ada sirkulasi pergerakan orang yang ada di dalam ya, aktivitas si pengguna ruangan. Nah, boleh dikata istilahnya arus lalu lintas ya, yaitu cara orang bergerak di dalam rumah. Sebuah denah yang baik dia akan memperhitungkan aliran lalu lintas yang lancar antar ruang-ruang, yaitu apa? Dengan cara memperhatikan akses dari pintu masuk, pintu keluar ya, jalur utama dalam rumah, ruang servis. Makanya dalam rencana gambar arsitektur ya, itu ruang-ruang itu dibuat semacam menjadi zona ya, atau grup gitu, semi privat, publik, semi publik, ruang servis ya, dimana ruang servis ini biasanya dia berdiri sendiri ya di luar area ini tadi ya. Salah satunya adalah untuk supaya arus lalu lintasnya atau sirkulasi pergerakan
orang di dalam, aktivitas di dalam itu tidak saling terganggu. Kemudian tak kalah pentingnya itu adalah privacy, ya, sangat penting itu dalam perencanaan dinah rumah. Misalkan ya, kamar tidur itu diletakkan di area yang lebih private dibanding ruang umum ya, atau ruang publik seperti ruang tamu ataupun dapur ya. Jadi lebih ini ya, dibedakan gitu kalau khusus yang ruang-ruang private. Kemudian pencahayaan alami yang penting juga terkait dalam pertimbangan perencanaan jinah ya. Karena dari situ ya, pencahayaan alami itu kita bisa memastikan atau memperhitungkan letak-letak jendela dan pintu ya yang harus dipikirkan dengan cermat untuk memaksimalkan masuknya cahaya matahari ke dalam ruang-ruang secara tepat. Ya. Jangan sampai bahwa suatu ruangan ya itu sama sekali tidak mendapatkan akses pencahayaan alami ya, hanya dinding-dinding gitu ya. Nah itu kondisi seperti itu kurang pas kalau dari sisi tata letak dalam desain grafis arsitektur. Kemudian terakhir itu kemudian aksesibilitas, di mana Dena harus memperhatikan aksesibilitas bagi semua penghuni rumah ya, tidak terkecuali. Bahkan sampai dengan anggota keluarga yang lansia pun ya itu harus diperhatikan itu. Misalkan rumah tersebut berada di daerah dengan topografi atau tanah yang berkontur misalkan, padahal ada anggota keluarga yang sudah lansia ya, padahal juga daerah yang berkontur itu tadi tidak asal potong ya, cut and fill begitu, tapi dipertimbangkan bagaimana caranya mendesain ya suatu dinah tapi tanpa merusak struktur dari tanah itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Peran grafis atau peran desain grafis dalam arsitektur ya. Bagaimana cara meningkatkan citra bangunan, kemudian informasi dan navigasi serta ekspresi artistik. Kita bicara dulu yang meningkatkan citra bangunan. Nah, dalam peningkatan citra bangunan itu sebenarnya melibatkan beberapa aspek termasuk desain arsitektur, pemeliharaan pemasaran, kemudian interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana caranya? Ya. Untuk meningkatkan citra bangunan, yang pertama itu adalah desain arsitekturnya itu harusnya menarik ya. Caranya, bangunan itu dirancang dengan estetika yang menarik untuk memiliki potensi dalam rangka meningkatkan citranya ya. Salah satunya itu desain yang inovatif, yang modern ya, tapi pastinya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat menarik perhatian serta memperkuat kesan positif terhadap bangunan. Nah, setelah memiliki desain arsitektur yang menarik, diadakanlah pemeliharaan rutin secara berkala. Maksimal ya suatu rumah itu untuk maintenance dinding ya, untuk pengecatan gitu ya, itu maksimal itu 5 tahun sekali harus dicat ulang supaya kesan kusam, kesan gelap ya itu tidak tampak pada bangunan. Nah, bangunan yang terawat dan baik otomatis ya itu bebas dari kerusakan, cat yang terkelupas ya. Begitu cat terkelupas ya, kemudian dia kena air hujan, kemudian kena kotoran, itu juga akan nantinya berakibat kepada konstruksi ya. Nah, disarankan kalau suatu dinding ya dan ada pasangan batu bata itu secepatnya ya itu diberi penutup acian ya. Nah, baru setelah itu finishing cat dari no drop, kemudian dicat warna-warni ya. Tapi sebelumnya dipastikan pasangan batu bata itu tertutup oleh acian, diplester. Kemudian tema pemanfaatan teknologi hijau yaitu mengadopsi teknologi hijau yang berkelanjutan dalam desain dan operasi bangunan dapat meningkatkan citra bangunan ya, karena kesannya itu akan ramah lingkungan. Beberapa hotel, kafe, bangunan perkantoran, nah itu dia memanfaatkan teknologi hijau di tampilan bangunannya. Kalau Anda lihat daerah Simpang 5 itu ada yang namanya Hotel Tentrem ya, itu dia sebagian besar perhatian itu lebih ke ini ya, temanya itu kayak kembali ke alam, go green gitu. Terus kemudian ada beberapa kafe ya yang gym, terus konsepnya lingkungan kan,
Begitu juga dengan rumah tinggal, bisa kita manfaatkan teknologi hijau itu ya. Satu untuk tampilan bangunan, satu ramah lingkungan, dan juga tanaman itu bisa dipakai untuk mereduksi kebisingan. Nah, itu salah satunya. Kalau kita pakai teknologi akustik itu kan mahal, makanya kita bisa memanfaatkan tanaman ya itu untuk mereduksi kebisingan dari luar ya yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian adanya keterlibatan dengan komunitas ya. Misalkan nih kita terlibat aktif dalam komunitas konservasi bangunan misalkan. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan citra bangunan kota lama, contoh kata ya. Nah, seperti kita mengadakan ini acara galeri seni bersama misalkan di bangunan tersebut, otomatis kan citra dari bangunan kota lama yang kesannya kuno ya, otomatis dia terangkat naik karena adanya partisipasi antara anggota yang aktif seperti itu ya, dapat membantu memperkuat hubungan antar bangunan dengan lingkungannya ya, bahkan itu bisa menjadi semacam bangunan atau landmark ya suatu kota. Kalau kita bicara tentang kota lama Semarang, itu pasti identik dengan kota Semarang ya, sebenarnya dengan Tugu Muda karena itu adalah landmark kota kan. Kemudian pemasarannya efektif meningkatkan citra bangunan, sebenarnya kayak branding ya kalau saya pikir. Melalui strategi pemasaran yang tepat ya, citra bangunan itu tadi melalui media sosial ya seperti situs web, promosi acara. Citra bangunan itu dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kesadaran serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta keunggulan bangunan tersebut. Bisa juga dengan melibatkan seni dan budaya. Ya, tadi saya sampaikan kita memanfaatkan para seniman yang tergabung dalam komunitas seni, kita mengadakan galeri seni ya. Atau kegiatan bangunan yang berkesan membuat kesan yang kuat terhadap positif terhadap citra bangunan. Melalui instalasi seni publik ya, dari seni ataupun acara budaya ya, yang sudah pernah terjadi kan. Kalau Anda jalan-jalan ke kota lama itu banyak sekali di sana diadakan kegiatan seni ya, pameran lukisan, kemudian bedah karya lukisan, kemudian aktivitas budaya, katakan membatik, mengolah recycle sampah, kemudian dia jadi suatu karya artistik. Intinya itu apa? Untuk melibatkan seni budaya kaitannya dengan meningkatkan citra bangunan. Nah, begitu. Dan lebih penting lagi ya, pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat lokal supaya dia merasa memiliki merasa setia terhadap bangunan tersebut, bahwa itu adalah bagian dari lingkungannya ya, yang pada akhirnya itu akan meningkatkan citra dari bangunan tersebut. Kemudian lanjut informasi dan navigasi, yaitu untuk memberikan panduan visual para pengguna termasuk papan petunjuk, peta ruang, dan penanda jalan. Ya, pentingnya memberikan panduan visual ya untuk pengguna, salah satu itu kan supaya satu tidak tersasar kan, terus dia tahu fungsi-fungsi apa yang ada di situ, fasilitas yang ada di situ, kita mau ngapain di situ ya, entah itu lokasinya untuk foto-fotoan atau untuk ajang kreasi seni ya, atau untuk pusat kuliner, atau untuk peningkatan untuk pemasaran produk UMKM masyarakat lokal dan sebagainya. Nah, itu penting adanya informasi dan navigasi berupa papan petunjuk ya. Nah, prinsip-prinsip desain grafis arsitektur ini ya, hubungannya dengan ekspresi artistik ya. Nah, dia bisa juga dengan menampilkan aspek seni dan arsitektur melalui mural, lukisan, dan instalasi visual lainnya ya. Contoh kata nih yang sudah terjadi ya, misalkan kayak di kota Semarang itu kan kayak Kampung Pelangi ya. Oh, kalau Kampung Pelangi di ini ya, di Malang ya, Kampung Warna-Warni ya. Kemudian di Kampung Batik ya, beberapa area ya, dinding ya, itu diberi lukisan atau mural ya, untuk apa? Untuk, jadi itu adalah salah satu cara ya meningkatkan potensi kawasan ya, supaya tidak terlihat kumuh. Itu salah satunya tujuannya, yaitu dengan
pemberdayaan masyarakat biasanya. Mereka melukis bareng ya, mural. Nah, biasanya di situ ada tematiknya. Apakah tematiknya tergantung kondisi ya, apakah tematiknya tentang perjuangan, apa tematiknya tentang cinta bangsa dan negara, ataukah tentang budaya. Katakan kalau kampung batik itu kan lebih identik ke kegiatan batik misalkan. Nah, itu divisualkan melalui kegiatan menggambar atau melukis mural ya. Bagaimana dengan prinsip-prinsip desain grafis arsitektur? 1, keterbacaan, 2, keseimbangan, 3, integrasi ya. Itu adalah prinsip yang ada di dalam desain grafis arsitektur ya. Karena apa? Dia memainkan peran penting dalam menciptakan komunikasi visual yang efektif dalam presentasi desain arsitektur. Contoh-contohnya nih, salah satunya keterbacaan, berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam memahami informasi yang disajikan, termasuk kejelasan pesan yang disampaikan oleh gambar ataupun diagram ataupun teks ya. Beberapa contoh meningkatkan keterbacaan adalah dengan menggunakan huruf yang mudah dibaca, pakai font-font yang mudah dibaca, ukurannya jelas ya, tebal tipisnya, tata letak yang teratur, serta penggunaan skala yang sesuai ya. Jadi cara mudah ya, misalkan Anda pun sama halnya kalau membuat logo ya, logo dari jauh dari dekat itu masih bisa terbaca gitu, karena pemilihan font yang pas ya. Jadi menggunakan visualnya itu yang jelas, mudah terbaca gitu ya. Kemudian keseimbangan ya, dalam grafis arsitektur merujuk pada distribusi visual yang seimbang dari elemen-elemen desain, seperti di situ ada warna, tekstur, ukuran ya, ruang negatif, di mana keseimbangan ini menciptakan kesan harmoni dan stabilitas dalam komposisi visual. Contoh ya, ketika merancang poster promosi ini sebuah proyek arsitektur, penempatan gambar bangunan secara simetris di tengah poster dengan teks yang seimbang, gambar di tengah ya. Kemudian di sini adalah penjelasannya ya. Itu pastinya akan menciptakan keseimbangan visual yang menarik ya. Setelah bangunannya jadi, kemudian kita promosikan ya melalui poster tadi itu ya, tapi tetap kita desain jadi point interestnya di tengah ya, supaya langsung eye catching, langsung kelihatan, oh ini ada proyek misalkan IKN gitu ya. Di tengah, kemudian di sekitarnya itu diberi petunjuk ya, bagian A, B, C, D, kemudian yang terakhir itu kan lapangan bandara ya, bandara VVIP-nya yang barusan saya baca tadi dari Instagram gitu kan. Nah, itu jelas di sini istana presidennya, di sini rumah menterinya kan gitu. Kemudian integrasi ya, yang merupakan penggabungan berbagai elemen desain secara mulus untuk menciptakan presentasi yang terpadu dan konsisten. Nah, adanya harmonisasi antara teks, gambar, grafik, dan elemen visual lainnya ya. Kemudian ditambahkan dengan ilustrasi juga, supaya pembaca itu mudah dalam memahami konsep-konsep arsitektur yang kompleks ya. Orang itu lebih cenderung melihat secara visual kan daripada baca. Nah, itu makanya dalam presentasi, dalam kita misalkan membuat buku ya, buku panduan arsitektur, nah itu lebih adanya integrasi yang baik antara teks dan ilustrasi sebagai penunjang, seperti itu ya. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif dalam desain arsitektur, tercipta komunikasi yang visual yang kuat dan efektif dalam menciptakan ide-ide arsitektur yang jelas dan menarik untuk dapat diciptakan. Teknik-teknik desain grafis arsitektur ya, yang di sini yang biasanya paling krusial ya, paling dicermati nih. 1, pencahayaan kreatif terkait dengan sumber penerangan ya, apakah pakai lampu buatan ataukah alami kan. Memanfaatkan pencahayaan untuk menciptakan efek visual yang menarik ya, gelap terang, kemudian beberapa spot ya disorot begitu, kemudian beberapa lampu, trik-trik lampu ya yang digunakan supaya untuk menciptakan kesan dramatis ya. Anak-anak tangga diberi lampu ya, satu sekalian untuk penerangan dan satu juga untuk mengarahkan ya,
mengarahkan pengunjung, mengenakan pengguna ruang ya supaya tidak terselip kakinya. Seperti itu ya pencahayaan kreatif. Kemudian penggunaan warna pintar. Ya, bahwa warna itu erat hubungannya dengan psikologis seseorang ya. Warna ya, efeknya itu lumayan ya kalau terutama untuk interior. Warna putih ya itu salah satu cara ya untuk bagaimana caranya ruangan tersebut bisa optimal untuk penyebaran cahaya di suatu ruangan ya. Ini terkait masih poin nomor 1 ya, penggunaan warna putih. Penggunaan warna gelap itu lebih ke cahaya itu diserap. Makanya kalau kita di ruangan gelap ya itu, atau warna gelap ya itu cenderung kesannya itu kayak gelap karena sebagian besar ini ya unsur tadi cahaya yang ada itu lebih banyak terserap ke dalam warna tersebut. Beda kalau kita pakai warna putih itu kan memantulkan cahaya, jadinya efeknya lebih luas, lebih kokoh kan. Jadi begitu kita masuk dengan ruangan yang serba putih ya kesannya pun juga menjadi terang semuanya ya, karena itu kan mantul gitu. Nah itu salah satu untuk, jadi ada trik-trik ya, itu nanti maksudnya kerana interior. Dan tipografi ruang, yaitu mengintegrasikan teks dan bentuk huruf dalam desain arsitektur untuk tujuan estetika dan fungsi. Kita lanjutkan ya untuk slide berikutnya. Ada beberapa contoh ya dalam desain grafis arsitektur yang inspiratif. Yang pertama, museum dengan fasad visual yang menawan, yaitu integrasi visual yang menggabungkan seni arsitektur dan desain grafis. Kemudian ada pusat perbelanjaan dengan navigasi terpadu, di mana desain grafis itu yang memandu pengunjung melalui ruang secara intuitif. Ataupun gedung publik ya dengan identitas kuat, di mana desain elemen visual yang mencerminkan peran dan tujuan bangunan tersebut. Itu terjadi pada gedung publik ya. Nah, tantangannya bagaimana dalam desain grafis arsitektur? Karena kita mengalami ya keterbatasan ruang ya. Nah itu suatu tantangan, itu bagaimana caranya seorang desainer ini ya, terutama untuk grafis arsitekturnya, mendesain informasi dalam ruang yang terbatas ya, tanpa mengurangi fungsionalitasnya. Makanya saya ambil contoh di kasus di rumah tinggal ya. Contoh kata seperti ini nih. Ini misalkan dalam rangka mendekati Hari Raya Idul Fitri misalkan. Padahal handai tolan sanak saudara itu banyak banget, keluarga besar. Bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi seluruh anggota keluarga masuk ke dalam rumah kita? Kan? Katakan ada 10 keluarga besar. Nah, salah satunya ya dengan memanfaatkan ruang keluarga dan ruang tamu misalkan. Nah, ada yang partisi yang bisa digunakan ya, model sliding ataupun model partisi bisa bongkar pasang ya, dipasang jika tidak digunakan, ataupun dibongkar, bisa dibongkar, ataupun itu kurang efektif ya kita yang udah pakai sliding bisa dibuka, begitu ruang itu dipakai ya. Itu adalah salah satu solusi mengatasi keterbatasan ruang tanpa mengurangi fungsionalitasnya, kan tujuannya untuk bersama-sama kan, bersilaturahmi, bertemu dengan sanak saudara, tapi rumahnya kecil. Kemudian komunikasi efektif, bagaimana menyampaikan informasi penting tanpa membingungkan pengguna ruang. Nah itu nanti kaitannya dengan hubungan antar ruang, pola ruang, organisasi ruang ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian keterpaduan visual, yaitu menyatukan berbagai elemen visual tanpa mengganggu kesatuan arsitektur ya, elemen visual itu kan banyak ya, tapi harus dalam satu tema gitu. Apakah dalam satu arsitektur modern ya, tapi jangan dicampur adukan karena kita memiliki misalkan kursi, mebel, perabot penukiran misalkan. Tapi itu pun sebenarnya bisa diatur, didesain sedemikian rupa ya supaya ada keterpaduan. Nah, oke, nanti itu masuk ke studi kasus ya. Lanjut, mana yang tadi?
Keuntungan menggunakan desain grafis dalam arsitektur, salah satunya menggunakan 3D modeling ya untuk menciptakan visualisasi interaktif, di mana pemodelan 3D ini membantu menyajikan desain arsitektur menjadi lebih realistis ya, pakai VR, pakai IR kan. Kemudian interaksi pengguna, di mana komunikasi yang lebih luas, di mana desain grafis mampu membantu pengguna berinteraksi dengan ruang secara intuitif. Dan terakhir itu estetika maksimal ya, yaitu kemudahan kustomisasi, memungkinkan elemen visual disesuaikan dengan untuk mencapai efek estetika yang maksimal. Keuntungannya ya. Kesimpulannya dan rekomendasi ya, desain dinamis yaitu menyediakan ruang untuk eksperimen visual yang kreatif dan dinamis. Kemudian di sini diperlukan kolaborasi tim ya, antara si arsiteknya, desainer grafisnya maupun si pemilik proyek. Nah, terkait dengan teknologi ya, apapun itu teknologi yang sudah yang berlangsung ya, mengikuti tren inovatif, yaitu memantau tren desain grafis terbaru untuk aplikasi yang inovatif dalam arsitektur. Dalam arsitektur, dalam interiornya, kaitannya dengan bangunan ya, smart building kan. Smart building nanti ujung-ujungnya kan untuk smart city kan. Nah, seperti itu yang harus selalu kita pantau tren desain grafis terbaru. Seperti itu ya, supaya bangunan yang terrealisasikan itu bisa, satu, dia sebagai cerminan tata kehidupan masyarakat pada suatu masa ya. Kemudian dia juga memanfaatkan dia adanya ini ya, kesinambungan atau sinergi dengan lingkungan sekitar, seperti itu kan. Jadi misalkan kaitannya dengan sosial budaya ya, terutama bagaimana budaya rumah ini bisa mencerminkan kebudayaan masyarakat setempat misalkan, dan lain-lain ya. Nah, itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, sudah selesai ya. Mungkin begitu yang bisa sampaikan terkait pengantar desain grafis arsitektur ya. Untuk koordinasinya ya, nanti melalui grup ya, terkait informasi pelaksanaan perkuliahan dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk mendownload materi yang sudah ada untuk pertemuan ke-1 ini ya, mengawali sebagai pengantar. Kita akan sambung lagi, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, pertemuan kedua ya. Seperti biasa nanti akan kita bersama-sama share selama 1 semester ini dengan topik yang berbeda di setiap minggu, seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di video maupun pertemuan berikutnya. See you, dadah.